Kurang dari 3 bulan lagi, hajatan terbesar sepak bola dunia, yaitu World Cup 2026, resmi digelar. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia kali ini akan digelar di 3 negara berbeda, yaitu Amerika Serikat, Kanada, serta Meksiko. Dan untuk pertama kalinya pula, Piala Dunia edisi ini akan menghadirkan pula 48 negara. Sejumlah negara-negara kuat dari berbagai kawasan sudah memastikan ambil bagian dalam Piala Dunia edisi kali ini. Mereka membawa amunisi, semangat, dan rasa percaya diri untuk dapat berbicara banyak di panggung sepak bola terbesar kali ini. Semua tim punya mimpi yang sama untuk meraih trofi emas paling bergengsi di sepak bola dunia. Namun, hanya segelintir yang punya peluang realistis untuk mewujudkan mimpi memenangkan trofi tersebut. Lalu siapa sajakah negara yang memiliki kans besar untuk dapat mengangkat trofi Piala Dunia pada akhir kompetisi nanti? Berikut kandidat beberapa negara yang mungkin bisa juara Piala Dunia 2026 menurut analisa dan catatan Hyperbola. Sebagai salah satu kiblat sepak bola dunia, timnas Inggris memiliki sejarah panjang dan tradisi kuat. Dari generasi ke generasi, mereka hampir selalu dihuni pemain-pemain kelas dunia. Namun, ironisnya, prestasi di turnamen besar belum sebanding dengan kualitas kuat yang dimiliki. Gelar terakhir mereka di Piala Dunia 1966 terasa sudah sangat lama, seolah menjadi bayang-bayang yang terus menghantui. Namun, cerita bisa berbeda di edisi 2 tan lini pertahanan sekaligus mentalitas juara yang mulai terbentuk. Di dalam skuad, sosok seperti Harry Kane juga menegaskan ambisi besar tim. Ia menyebut Inggris sebagai salah satu favorit juara dan menekankan bahwa hanya trofi yang bisa memuaskan dahaga mereka, terutama setelah 2 kali nyaris juara di Euro 2020 serta Euro 2024. Dukungan pun datang dari berbagai pihak. Bahkan pelatih top seperti Pep Guardiola turut menjagokan Inggris untuk meraih gelar dunia kedua mereka. Pengalaman pahit di masa lalu kini menjadi pelajaran berharga. Di era Gareth Southgate, Inggris memang belum mampu mengangkat trofi, namun berhasil mencapai semifinal Piala Dunia 2018, 2 kali final Euro, serta tampil kompetitif di berbagai turnamen besar. Kini, memasuki era Thomas Tuchel, dengan skuad yang semakin matang dan bertabur bintang, Inggris datang membawa tekad besar, mengakhiri penantian panjang, dan membawa pulang kejayaan ke tanah Britania Raya. Tidak afdol jika tidak memasukkan nama Prancis dalam daftar kandidat juara kali ini. Bagaimana tidak? Dengan mentereng dan mengerikannya skuad yang ada, serta berpengalaman dalam kompetisi, mereka sudah 2 kali masuk final dalam edisi terakhir Piala Dunia. Prancis kini kembali menjajaki edisi kali ini, bahkan dengan skuad yang lebih mewah. Pemain Grade A+ menghuni skuad Didier Deschamps. Sebut saja di lini serang ada Kylian Mbappe, Dembele, Desire Doué, Marcus Thuram, Michael Olise, Hugo Ekitike, hingga Randal Kolo Muani. Ditopang lini tengah macam N'Golo Kante, Rabiot, Ryan Cherki, wonderkid Warren Zaïre-Emery, serta duo Madrid Tchouaméni serta Camavinga, di lini pertahanan pun tak kalah glamor. Nama-nama sekaliber Ibrahima Konate, Upamecano, Saliba, Hernandez bersaudara, Lucas Digne, Malo Gusto, hingga Maxen Lacroix. Dalam musim terakhir Didier Deschamps menangani Les Blues, tak hayal jika ia ingin mempersembahkan kembali trofi ini ke genggaman. Skuad mewah, pelatih berpengalaman serta kemistri yang sudah terjalin, besar kemungkinan Prancis akan melenggang ke partai final nanti. Masih dari benua Eropa, sejak kedatangan Luis de la Fuente, timnas Spanyol seperti terlahir kembali. Mereka meraih gelar Nations League musim 2022-2023 dan mengangkat trofi Euro 2024 dengan permainan yang sangat meyakinkan. La Furia Roja memang tampil buruk di 3 Piala Dunia terakhir, selalu gugur pada 16 besar. Namun, edisi kali ini terasa berbeda. Mereka punya pertahanan yang disiplin, lini tengah kreatif dan tangguh,
serta pilihan winger muda yang eksplosif. Dua nama yang paling menyita perhatian tentu saja Lamine Yamal dan Nico Williams yang mampu membuka ruang sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Permainan atraktif dengan formasi 4-3-3, umpan pendek, high pressing serta memanfaatkan lebar lapangan dengan kelincahan wing play mereka. Singkatnya, permainan mereka saat ini adalah perpaduan kontrol bola khas Spanyol dengan serangan sayap lebih cepat dan tajam. Dengan kualitas dan pengalaman saat ini, tim Matador tidak hanya menjadi penantang, tetapi juga punya mentalitas sebagai calon juara. Timnas Portugal belum pernah menjadi juara dunia, tetapi dalam 1 dekade terakhir, mereka sudah membangun kultur juara di level Eropa, mulai dari merengkuh trofi Euro 2016 dan 2 kali menjadi kampiun UEFA Nation League. Cristiano Ronaldo digadang masih memimpin barisan depan dan diharapkan memberi pembeda dan suntikan motivasi. Namun, kekuatan sejati Portugal kini terletak pada generasi emas di lini tengah dan depan. Nama-nama seperti João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, serta trio penyerang Rafael Leao, Pedro Neto, dan João Felix membuat Portugal berada di jajaran elit. Namun masalahnya, pelatih Roberto Martinez sering dinilai terlalu konservatif. Portugal juga tak pernah menembus semifinal dalam 4 edisi Piala Dunia terakhir. Meski begitu, kualitas skuad yang dipunya membuat Seleção das Quinas tetap layak diperhitungkan untuk bersaing lebih jauh di edisi FIFA World Cup Amerika kali ini. Brasil memiliki potensi besar untuk berbicara banyak di World Cup kali ini, meskipun mereka sempat mengalami masa kualifikasi yang tidak konsisten. Penunjukan Carlo Ancelotti sebagai pelatih dipandang sebagai langkah krusial. Legenda Brasil, Kaká, yakin bahwa magis dan pengalaman Ancelotti mampu membawa Seleção bersinar dan menjadi favorit juara. Ancelotti dianggap mampu membenahi mentalitas tim dan memaksimalkan potensi pemain berbakat. Kedalaman skuad dan generasi baru. Brasil memiliki opsi daya gedor yang luar biasa. Kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda berbakat seperti Vini Junior, Rodrigo, Rafinha, dan Estevão Willian membuat skuad ini sangat berbahaya. Banyak pemain yang didominasi liga-liga top Eropa, terutama Liga Inggris. Meskipun lolos, Brasil sempat terpuruk dalam kualifikasi zona Amerika Selatan, yang dianggap sebagai salah satu kualifikasi terburuk dalam sejarah mereka. Kekalahan dari tim seperti Bolivia dan Argentina menunjukkan kelemahan serta konsistensi. Vinicius sempat mengungkapkan bahwa Brasil tidak menempatkan diri sebagai favorit utama, namun memiliki fokus penuh untuk mengembalikan martabat Seleção di ajang tertinggi ini. Kekalahan tipis dari Prancis di laga persahabatan menjelang Piala Dunia justru membuat Ancelotti yakin bahwa timnya mampu bersaing dengan tim-tim terbaik dunia. Brasil adalah kandidat kuat untuk melaju jauh. Dengan kualitas individu di atas rata-rata dan pelatih berpengalaman, publik Brasil berharap Seleção mampu berbicara banyak. Namun, tantangan terbesar mereka adalah konsistensi dan mentalitas permainan mereka sendiri. Sulit menyingkirkan juara bertahan dari daftar favorit. Timnas Argentina, sang kampiun Piala Dunia 2022, kembali datang dengan status elit. Gelar di Qatar juga memberi Lionel Messi trofi yang selama ini diimpi-impikannya. Piala Dunia 2026 kemungkinan menjadi panggung terakhir Messi bersama La Albiceleste. Dan dunia tentu menantikan apakah La Pulga bisa menutup karir internasionalnya dengan dongeng indah lainnya. Pelatih Lionel Scaloni membuktikan diri sebagai arsitek brilian dengan 2 gelar Copa America plus 1 Piala Dunia. Argentina berada di puncak performa terbaik. Jika tidak ada masalah besar sebelum turnamen dimulai, mereka hampir pasti berada di posisi favorit teratas. Itulah beberapa tim kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Dengan kekuatan yang mereka miliki, turnamen ini dipastikan bakal berjalan panas dan penuh gengsi dari awal hingga akhir. Tapi seperti yang kita tahu, sepak bola selalu menyimpan kejutan. Akankah salah satu dari mereka benar-benar mengangkat trofi? Atau justru akan lahir kisah tak terduga dari negara lain yang mengguncang dunia? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa yang akan berbicara banyak dan siapa yang akan melempem di FIFA World Cup Amerika 2026?
Jangan lupa dukung terus channel Hyperbola, klik like, share ke temenmu, dan subscribe untuk update konten sepak bola terbaru versi Hyperbola. Terima kasih dan salam Hyperbola Mania.